Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari kelas 6 Sivil 5 NIM 17622013225. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori pecking order. Teori pecking order ini merupakan salah satu dari sekian banyak teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Teori ini cenderung lebih mengutamakan pendanaan yang berasal dari internal perusahaan daripada penggunaan dana yang berasal dari eksternal perusahaan. Penggunaan dana internal perusahaan lebih diutamakan dibandingkan dengan penggunaan dana eksternal perusahaan. Penggunaan eksternal perusahaan dilakukan apabila sumber dana internal sudah tidak mencukupi. Teori pecking order ini ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984, kemudian disempurnakan oleh Myers and Maljuv. Teori pecking order cenderung memilih sumber dana yang minim resikonya. Resiko turunnya nilai perusahaan, resiko turunnya harga saham. Teori pecking order lebih menyukai pendanaan yang berasal dari internal perusahaan. Tidak ada struktur modal dalam teori pecking order karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi atau hierarki resiko. Urut-urutan pendanaan. Pendanaan jangka panjang perusahaan setidaknya diperoleh dari 3 sumber, yaitu 1. Laba ditahan, 2. Utang, 3. Ekuitas atau modal tambahan atau penerbitan saham baru. Pada teori pecking order, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan, dimulai dari mengutamakan pendanaan yang tidak beresiko, minim resiko, hingga beresiko tinggi. Yang pertama, perusahaan akan mengusahakan mendapatkan dana yang tidak beresiko. Apabila pendanaan yang tidak beresiko tidak dapat diperoleh, maka perusahaan akan memilih pendanaan yang resikonya kecil. Dan jika pendanaan yang beresiko kecil yang juga tidak dapat diperoleh, maka langkah terakhir perusahaan adalah mencari pendanaan yang memiliki resiko lebih tinggi. Laba ditahan adalah opsi pertama yang akan dipilih perusahaan, karena tidak beresiko atau memiliki resiko yang lebih kecil di antara opsi pendanaan yang lain. Laba ditahan adalah pendanaan internal yang diperoleh dari hasil operasional perusahaan diperoleh sebelumnya. Apabila laba ditahan tidak mencukupi kebutuhan, opsi kedua adalah dengan pendanaan dari luar perusahaan, yaitu utang. Jika utang tidak dapat diperoleh, maka opsi terakhir adalah pendanaan dari ekuitas atau penerbitan saham baru. Pemegang saham menilai penerbitan saham baru lebih beresiko daripada utang. Pertama, pendanaan internal versus pendanaan eksternal. Pada teori pecking order, pendanaan internal lebih diutamakan daripada pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Teori pecking order bermula karena adanya asimetri informasi atau asymmetry of information pada perusahaan. Estimasi informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen atau internal dan pemegang saham atau kreditur, yaitu eksternal. Secara umum, manajer memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja, prospek maupun risiko perusahaan dibandingkan pemegang saham ataupun kreditur perusahaan. Bahkan, pada beberapa kasus terdapat perusahaan memiliki asimetri informasi yang sangat tinggi, seperti pada perusahaan yang produk teknikalnya terlalu kompleks, perusahaan yang kurang transparan, dan yang lainnya. Terlebih, sangat mustahil rasanya bagi seorang pemegang saham mengetahui dengan detail setiap informasi mengenai perusahaannya. Jadi, asimetri informasi akan selalu ada di setiap perusahaan, tidak bisa dihindari. Semakin besar resiko, maka return yang diperharapkan oleh investor akan semakin besar. High risk, high return. Jika investor atau kreditur memiliki informasi yang sedikit mengenai perusahaan, mereka tentu akan mengharapkan mendapatkan keuntungan yang tinggi terhadap risiko yang diambil. Selain harus memberikan imbal hasil